Kenapa hidup terasa begitu-begitu saja? Kita bangun, kerja, tidur, hidup datang, pergi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sama saja. Minggu, mungkin untuk beberapa dari kita terasa agak berbeda, tapi sebenarnya perasaannya sama saja. Pekerjaan dilakukan, kewajiban diselesaikan, waktu terus maju lagi, dan lagi. Jika ditanya keadaan kita bagaimana, walaupun kita tahu itu jelas basa-basi, jawaban baik-baik saja terdengar masuk akal, dan memang tidak ada yang salah. Tidak ada malapetaka, tidak ada yang benar-benar terluka. Hidup terasa setidaknya dari luar aman saja. Namun justru di situ perasaan muncul yang entah apa namanya. Kita tidak sedang sedih, tidak sedang putus asa juga, tidak ada kehilangan juga. Yang ada hanya perasaan datar. Tidak ada masalah, tapi juga tidak ada yang benar-benar membuat kita merasakan pengalaman apapun. Hidup terasa begitu-begitu saja. Yang membuat ini membingungkan adalah kita sadar bahwa hidup kita tidak sedang mengalami keburukan. Ada orang lain mungkin yang lebih menderita, yang mengalami semuanya jauh lebih berat. Kita harusnya menahan diri tidak mengeluh dan mengatakan ke diri sendiri untuk belajar bersyukur. Namun kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kurang tidur atau kebanyakan pekerjaan ini tetap saja muncul. Terus-menerus terasa bahwa dalam pengalaman sehari-hari tidak ada yang terasa benar-benar terjadi. Kita menjalani rutinitas sehari-hari sesuai jadwal, sesuai sistem yang ada, sesuai peran yang diharapkan sekitar. Hidup terasa aman dan terkendali, tapi tetap saja ada yang hilang. Kita tidak sedang mempertaruhkan apapun, tidak ada risiko yang membuat jantung berdebar, jadinya hidup hanya rangkaian hari yang dijalani bukan dihadapi. Dan ketika malam muncul, ketika kesibukan berhenti dan dunia terasa mulai melambat, perasaan itu muncul lagi, dan kita bertanya, apakah hidup mungkin memang hanya seperti ini? Mungkin yang kita alami bukan depresi, bukan juga kehilangan kebahagiaan, tapi mungkin inilah yang kita dapat mengerti sebagai kelelahan eksistensial. Rasa lelah karena hidup terasa berjalan saja tanpa arah yang benar-benar kita hayati sendiri. Hidup yang terasa begitu-begitu saja. Tapi apa yang sebenarnya benar-benar terjadi? Apakah kita bisa mengerti dengan semua ini? Dan yang mungkin lebih penting, apakah kita bisa keluar dari kengerian ini? Keluar dari kehidupan yang terasa biasa-biasa saja ini? Dan untuk setidaknya, sekali saja menghidupi kehidupan dengan lebih hidup. Ada satu kondisi eksistensial yang sering luput kita sadari karena tidak hadir sebagai krisis. Hidup terasa begitu-begitu saja, bukan karena kita sedang jatuh, melainkan karena kita terlalu lama berjalan tanpa benar-benar berhenti untuk mengalami. Hari demi hari tersusun rapi, kewajiban diselesaikan, peran dijalankan, dan waktu berlalu dengan tertib. Secara fungsional hidup bekerja, namun secara eksistensial ada sesuatu yang menghilang, rasa hadir. Dalam tradisi filsafat eksistensial, hidup tidak diukur dari seberapa baik ia berjalan, tetapi dari seberapa dalam ia dialami. Heidegger pernah menyinggung bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam keseharian yang anonim, di mana hidup dijalani bukan sebagai diri yang utuh, melainkan sebagai yang seharusnya dilakukan. Kita bangun dari tempat tidur bukan karena kita memilih untuk bangun, melainkan karena sesederhana jadwal menuntut dan sudah menekan snooze berkali-kali di alarm. Kita bekerja pun bukan karena ada panggilan eksistensial, tapi karena sistem harus terus bergerak. Kalau tidak, pasti ada hal buruk yang bisa terjadi. Dalam kondisi seperti ini, hidup tidak terasa salah dan kadang memang tidak salah, tetapi juga tidak terasa milik kita sepenuhnya. Heidegger menyebut ini sebagai verfallen, yang secara harfiah berarti jatuh atau terjerumus. Tapi bukan berarti juga terjadi kejatuhan moral di mana orang-orang yang ada di sini itu berdosa atau dianggap lemah. Justru jatuh di sini sebenarnya cara manusia paling normal berada di dunia, cara paling normal untuk hidup. Kita selalu sudah berada di tengah dunia yang penuh tuntutan, kebiasaan, peran, dan ritme, yang bahkan sebagian besar diantaranya itu sudah ada sebelum kita bahkan lahir. Dunia ini sudah siap pakai sebelum kita sempat bertanya tentang semua hal. Maka tanpa disadari, kita hidup dengan cara mengikuti alurnya. Kita tidak bangun pagi karena secara eksistensial memilih pagi itu. Kita bangun karena alarm berbunyi. Kita bekerja bukan karena relasi terdalam kita dengan makna kerja, tetapi karena sistem mengharuskannya. Kita berbicara dengan bahasa tertentu, pendapat tertentu, bahkan emosi tertentu karena memang sudah begitu caranya. Kita berpikir sesuai opini umum, bukan karena kita telah menimbangnya secara mendalam, tetapi karena itulah yang beredar, yang aman, yang diterima, yang tidak berbahaya kalau diucapkan.
Kejatuhan atau vervalen adalah suatu penentuan eksistensial dari Dasein itu sendiri, manusia. Ia tidak menyatakan bahwa Dasein hilang atau tersesat, melainkan bahwa sejak awal dan untuk sebagian besar waktunya, Dasein, manusia, justru larut, menyatu dan tenggelam di dalam dunia. Namun fenomena ini tidak berhenti pada Heidegger. Dari perspektif neuropsikologi, peralihan ini juga sejalan dengan penjelasan Antonio Damasio yang menekankan bahwa refleksi diri dan evaluasi makna sangat bergantung pada keterlibatan emosi dan ketegangan afektif. Ketika hidup terlalu stabil dan minim gangguan, sinyal emosional yang biasanya memicu evaluasi ulang identitas dan arah hidup menjadi lemah. Tanpa gangguan afektif, kesadaran reflektif tidak pernah benar-benar diaktifkan. Dia mengatakan, kita bukan mesin berpikir yang kebetulan merasa, kita adalah makhluk yang merasa, yang kemudian berpikir. Refleksi, penilaian, dan pengambilan keputusan tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan emosi. Pikiran reflektif bukan sistem netral, tapi justru dipicu dan diarahkan oleh sinyal afektif. Jadinya ketika hidup terlalu stabil, terlalu minim gangguan, dan terlalu terprediksi, sinyal-sinyal emosional ini melemah. Tidak ada kejutan yang cukup kuat untuk mengguncang pola lama. Tidak ada konflik batin yang memaksa kita bertanya siapa diri kita sebenarnya dan kita sedang menuju kemana. Akibatnya, sistem reflektif kita berjalan di mode rendah. Kita tetap berpikir, tetapi jarang benar-benar mengevaluasi. Kita tetap sadar, tetapi tidak terprovokasi untuk menyelami makna keberadaan kita sendiri. Sementara itu, dari psikologi eksistensial, kondisi ini sangat dekat dengan apa yang digambarkan Viktor Frankl sebagai eksistensial vacuum. Frankl mengamati bahwa banyak manusia modern tidak menderita karena trauma atau penderitaan ekstrim, melainkan karena ketiadaan ketegangan makna. Hidup terlalu tertata, terlalu fungsional, dan terlalu aman untuk memunculkan pertanyaan eksistensial. Pertanyaan tentang arah, makna, dan identitas tidak dijawab bukan karena telah terselesaikan, tetapi karena tidak pernah muncul. Kevakuman eksistensial terutama menampakkan dirinya dalam keadaan kebosanan. Dari sosiologi klasik, gagasan bahwa kehidupan modern membentuk manusia sebagai pelaksana peran dalam sistem yang rasional dan dapat diprediksi sangat kuat pada pemikiran Max Weber. Dalam analisisnya tentang rasionalisasi dan birokrasi, Weber menunjukkan bagaimana pendidikan, pekerjaan, dan institusi modern bekerja melalui aturan, prosedur, dan peran yang sudah ditentukan. Selama seseorang menjalankan perannya dengan benar, lulus, bekerja, patuh, produktif, ia dianggap normal dan baik-baik saja. Sistem tidak menuntut pertanyaan tentang makna hidup, yang sistem tuntut hanyalah kepatuhan fungsional. Di sanalah hidup semua orang menjadi jalur yang rapi, tetapi secara eksistensial kosong. Di titik ini, banyak dari kita keliru membaca sumber masalahnya. Kita mengira rasa datar ini muncul karena kurang bahagia, kurang berhasil, atau kurang pencapaian. Maka solusi yang kita cari biasanya adalah target baru, standar baru, atau validasi baru. Kita membeli barang-barang baru yang mahal untuk pamer ke orang-orang yang tidak kita sukai, hanya untuk dipandang sedikit lebih berharga dengan mata mereka dalam beberapa menit daripada sebelumnya, sebelum semuanya kembali ke titik yang sama. Padahal yang hilang sebenarnya bukan emosi positif, melainkan keterlibatan eksistensial. Hidup terasa datar itu bukan karena kosong, tetapi karena terlalu stabil, terlalu bisa diprediksi, terlalu aman untuk menuntut kita hadir secara penuh. Stabilitas yang berkepanjangan meskipun nyaman memiliki efek samping yang jarang dibicarakan. Stabilitas ini menumpulkan kepekaan. Ketika hidup selalu berada dalam rentang yang terkendali, tidak ada yang benar-benar memanggil kita keluar dari mode otomatis. Kita tidak dipaksa untuk bertanya, untuk ragu, untuk menegosiasikan ulang siapa diri kita dan kita mau kemana. Hidup pun berubah menjadi sekedar rangkaian proses. Akibatnya, waktu kehilangan kualitas eksistensialnya, hidup tidak lagi kita alami sebagai sesuatu yang terjadi, tetapi sesuatu yang dilewati. Hari-hari tidak meninggalkan kesan apapun karena kita tidak pernah benar-benar tinggal di dalamnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terasa serupa bukan karena hidup miskin kejadian, tetapi karena memang tidak ada momen yang cukup bermakna untuk memecah alur linear itu. Waktu mengalir tetapi kita tidak benar-benar tenggelam di dalamnya, kita hanya terbawa arus. Awal mula semua ini terjadi, setidaknya yang paling parah, bisa kita telusuri ketika manusia memasuki modernitas awal, sekitar abad ke-17, di mana terjadi pergeseran besar dalam cara manusia memahami dunia. Kosmos religius yang sebelumnya memberi makna menyeluruh mulai runtuh pelan-pelan. Alam tidak lagi dipahami sebagai tatanan simbolik yang syarat tujuan ilahi, melainkan sebagai sistem mekanis yang dapat dijelaskan, dihitung, dikuasai, dan dieksploitasi. Rasionalitas dan sains berkembang pesat, tetapi perkembangan ini membawa konsekuensi yang tidak langsung disadari. Makna tidak lagi diberikan, sementara orientasi hidup
belum ditemukan penggantinya. Manusia modern awal berada dalam posisi yang aneh. Ia lebih tahu bagaimana dunia bekerja, tetapi semakin tidak yakin untuk apa ia hidup di dalamnya. Rasio memberi alat, metode, dan kepastian teknis, tetapi tidak memberi arah eksistensial. Dunia menjadi dapat dipahami, namun justru karena itu kehilangan kedalaman simboliknya. Di titik inilah kegelisahan yang kelak dirumuskan Heidegger dan Frankl mulai muncul secara eksplisit, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Blaise Pascal mengatakan, seluruh kemalangan manusia berasal dari satu hal saja, ketidakmampuannya untuk tetap diam dan berdiam diri dengan tenang di dalam sebuah kamar. Pascal memperkenalkan konsep divertissement yang sering diterjemahkan sebagai pengalihan, yang ia maksud bukan sekedar hiburan ringan, melainkan segala bentuk kesibukan yang mencegah manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, bekerja tanpa henti, berburu hiburan, mengejar prestise sosial, bahkan terlibat dalam urusan politik atau intelektual. Semua itu bagi Pascal bisa berfungsi sebagai divertissement jika tujuannya adalah satu, jangan sampai berhenti dan merasakan sendiri kehampaan batin. Menurut Pascal, ketika manusia berhenti dari kesibukan itu, ia akan berhadapan dengan dua hal yang mengganggu, kefanaan dirinya dan ketiadaan makna yang pasti, yang membuat berhenti dan duduk di dalam rumah menjadi sesuatu yang menakutkan. Diam bukan lagi menjadi ruang refleksi dan introspeksi, tetapi justru menjadi ancaman. Dari sinilah muncul paradoks modern awal. Manusia terlihat aktif, produktif, dan penuh agenda, tetapi justru karena itu ia tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya sendiri. Yang penting dicatat di sini, Pascal tidak menuduh manusia modern malas atau hedonis. Justru sebaliknya, manusia modern terlalu rajin, terlalu sibuk, terlalu terisi. Masalahnya sebenarnya bukan di kekosongan aktivitas yang mereka lakukan, tetapi ketidakmampuan mereka untuk menanggung keheningan eksistensial itu. Kesibukan menjadi penopang psikologis ketika orientasi makna tidak lagi kokoh. Dalam kerangka eksistensialisme, pengalaman manusia menjadi nyata ketika ia dihadapkan pada pilihan, risiko, dan ketidakpastian. Namun ketika hidup terlalu diatur untuk meminimalkan gesekan, pilihan-pilihan itu menyempit. Kita masih merasa tetapi perasaan itu tumpul. Kita masih berpikir tetapi pikiran kita jarang menyentuh hal-hal yang sungguh penting bagi keberadaan kita sendiri. Hidup menjadi latar yang terus berjalan sementara kita sendiri perlahan menjauh dari pusat pengalaman kita sendiri. Kita tetap hadir secara biologis dan sosial tetapi absen secara eksistensial. Dan justru karena tidak ada krisis yang jelas, keadaan ini bisa berlangsung lama tanpa disadari. Hidup terus berjalan, hari terus berganti, dan kita terus bergerak di dalamnya tanpa pernah benar-benar merasa bahwa hidup itu sendiri sedang terjadi. Dan kita merasa hidup terasa begitu-begitu saja, tidak ada pertaruhan. Tapi apakah memang ketika hidup kembali dipertaruhkan, ketika hidup yang kita jalani selalu berada dalam ketegangan, kita akan merasa kembali lebih hidup? Hidup menjadi nyata ketika ada sesuatu yang bisa gagal, sesuatu yang bisa hilang, atau sesuatu yang menuntut kita menghadapi konsekuensi dari pilihan kita sendiri. Tanpa pertaruhan, pengalaman manusia kehilangan ketegangannya, dan tanpa ketegangan, hidup kehilangan intensitas. Namun dalam kehidupan modern, kita justru diajarkan untuk menghilangkan sebanyak mungkin risiko. Kita menyusun hidup agar aman, stabil, dan terkendali. Segala sesuatu dioptimalkan untuk meminimalkan rasa sakit, menghindari kegagalan, dan meredam konflik batin. Bagi Kierkegaard, makna tidak pernah lahir dari kenyamanan atau kepastian objektif, justru lahirnya sebaliknya, karena manusia berani memilih tanpa jaminan hasil, di mana ia menjelaskan bahwa kecemasan yang lahir dari ketidakjelasan ini bukanlah gangguan psikologis yang harus diobati, justru merupakan tanda kebebasan karena hanya muncul ketika berada di hadapan kemungkinan. Ketika hidup masih memuat kemungkinan gagal, hidup juga memuat kemungkinan menjadi bermakna. Risiko kegagalan membuat pilihan terasa nyata. Dalam situasi inilah manusia benar-benar hadir sebagai subjek yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sebaliknya, ketika hidup disusun sedemikian rupa untuk menghilangkan kecemasan, dengan meminimalkan risiko, menghindari ketidakpastian, dan menyerahkan keputusan pada sistem atau rutinitas, manusia memang merasa lebih aman, kecemasan memang berkurang, tetapi bersamaan dengan itu, kebebasan juga menyusut. Kecemasan adalah rasa pusing dari kebebasan yang muncul ketika roh ingin menegakkan sintesis dan kebebasan memandang ke dalam kemungkinan dirinya sendiri, lalu meraih keterbatasan sebagai pegangan. Kecemasan disebut sebagai rasa pusing dari kebebasan karena ia muncul bukan akibat ancaman nyata tetapi karena terbukanya kemungkinan. Manusia menyadari bahwa hidupnya belum ditentukan, bahwa ia bisa memilih, bisa gagal, dan bisa menjadi sesuatu yang lain. Roh ingin menegakkan sintesis,
Ia menunjuk pada momen ketika manusia berusaha menjadi dirinya sendiri secara sadar, menyatukan kebebasan dan keterbatasan dalam satu bentuk hidup yang dipilih. Namun saat kebebasan memandang ke dalam kemungkinan dirinya sendiri, manusia menghadapi jurang ketidakpastian yang terlalu luas untuk ditanggung sepenuhnya. Karena itu, ia cenderung meraih keterbatasan sebagai pegangan, memilih rutinitas, norma, atau bentuk hidup yang aman untuk meredakan pusing kebebasan itu. Disinilah paradoksnya muncul. Kecemasan memang berkurang, tetapi bersamaan dengan itu, ketegangan eksistensial yang memberi bobot dan makna pada hidup juga ikut menghilang. Sehingga hidup bisa berjalan dengan stabil namun terasa datar dan tidak benar-benar dihayati. Rutinitas modern membuat hidup efisien, teratur, dan dapat diprediksi. Kita tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bahkan tahun depan. Namun efisiensi ini juga menjinakkan jiwa. Hari-hari menjadi serupa karena aktivitas itu tidak lagi menuntut keterlibatan batin. Kierkegaard melihat bahwa perasaan ini sebenarnya akar dari keputusasaan yang lebih halus. Dia mengatakannya sebagai rotation method, di mana manusia mengganti objek-objek di sekitarnya agar tetap terasa baru. Membeli barang baru, mencoba pengalaman semu baru, bertemu orang baru, pergi ke tempat baru. Namun tetap saja itu tidak benar-benar mengisi hati manusia. Kita bisa saja pindah kota, keluar pekerjaan, dan masuk ke pekerjaan baru, mengganti pasangan, mengganti komunitas. Tapi kalau relasi kita terhadap kehidupan itu sendiri datar, semuanya akan kembali datar. Metode yang aku bicarakan ini disebut metode rotasi. Kita tahu bahwa tanah harus digilir agar tidak menjadi tandus. Dengan cara yang sama, manusia juga ingin digilir agar ia tidak menjadi bosan. Ini adalah suatu pandangan hidup estetis yang fondasi terdalamnya adalah kebosanan. Dan kebosanan inilah akar dari segala kejahatan. Ketika hidup tidak bermakna lagi dengan sendirinya, makna haruslah diproduksi secara artifisial. Dan dari sinilah kejahatan itu muncul, di mana manusia mulai memperlakukan dunia dan orang lain sebagai alat pengusir kehampaan dan bukan sebagai sesama. Semua hal dan semua orang dijadikan sumber sensasi, objek validasi, dan alat pengalih rasa hampa. Dan semuanya menjadi eksploitatif hanya agar tidak mati rasa. Yang dieksploitasi bukan hanya orang lain tetapi juga diri sendiri. Tubuh dipaksa terus merasa, emosi dipacu agar tetap aktif, pikiran digenjot agar tidak jatuh ke sunyi yang terlalu jujur. Hidup berubah menjadi rangkaian distraksi yang harus terus diperbarui. Bukan untuk merasa bahagia, melainkan untuk tidak mati rasa. Dalam keadaan ini, kelelahan menjadi kronis karena sensasi selalu menuntut eskalasi. Tubuh tidak lagi diperlakukan sebagai tempat berdiam, melainkan sebagai mesin sensasi yang harus terus aktif. Emosi tidak diberi ruang untuk diam atau berproses, tetapi dipacu agar tetap terasa, apapun rasanya, asal ada rasa. Pikiran tidak diizinkan untuk jatuh ke sunyi yang terlalu jujur, karena sunyi membuka ruang refleksi yang berbahaya. Ia bisa memperlihatkan kehampaan yang tidak bisa diatasi dengan performa. Subjek performatif mengeksploitasi dirinya sendiri, dan itu dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari luar. Hidup pun berubah menjadi rangkaian distraksi yang harus terus diperbarui. Dalam masyarakat performatif yang digambangkan Byung-Chul Han, ketenangan bukan lagi keadaan yang diinginkan, tetapi sesuatu yang mencurigakan. Diam dianggap pasif, hening dianggap kosong, tidak bereaksi dianggap gagal. Kehidupan dipenuhi stimulus, informasi, pengalaman, dan sensasi untuk menutup celah keheningan. Ironisnya, semakin keras manusia berusaha mengusir kehampaan, semakin dalam kehampaan itu mengakar. Karena makna yang diproduksi secara artifisial tidak pernah benar-benar mengikat. Makna hanya berubah menjadi ladang konsumsi eksistensial, dan manusia, baik diri sendiri maupun orang lain, menjadi objek yang sah untuk digunakan. Dan semuanya menjadi siklus eskalasi. Apa yang dulu cukup kini terasa hambar, apa yang dulu menggetarkan kini terasa biasa saja. Sensasi harus ditingkatkan, pengalaman harus diperbanyak, validasi harus dipercepat. Bukan berarti manusia menjadi rakus, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar kenyang. Kehampaan yang tidak dihadapi secara jujur tidak pernah berkurang, hanya ditunda terus-menerus. Dalam proses ini, dunia berhenti dilihat sebagai tempat berdiam dan mulai diperlakukan sebagai ladang konsumsi eksistensial. Segala sesuatu dinilai dari sejauh mana ia bisa menghasilkan rasa hidup, rasa berarti, rasa ada, pekerjaan, relasi, tubuh, bahkan penderitaan. Semuanya berpotensi direduksi menjadi sumber stimulasi. Nilainya bukan lagi pada kedalaman atau maknanya, melainkan pada efeknya terhadap kondisi batin kita. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika logika ini merembes ke relasi antar manusia. Orang lain tidak lagi ditemui sebagai sesama yang berdiri sejajar, melainkan sebagai fungsi, pemberi perhatian, pemicu emosi, penguat identitas, atau sekedar pengalih sunyi.
relasi kehilangan sifat timbal baliknya dan berubah menjadi sarana. Semuanya hanya karena ketidakmampuan untuk tinggal sendirian dengan kehampaan sendiri. Akhirnya, kelelahan menjadi tak terhindarkan. Bukan kelelahan karena bekerja terlalu keras demi sesuatu yang bermakna, melainkan kelelahan karena terus-menerus harus merasa, terus-menerus harus aktif, terus-menerus harus tersimulasi. Hidup tidak pernah diberi izin untuk diam, karena diam membuka kemungkinan paling menakutkan bahwa di balik semua aktivitas itu, kehampaan masih ada, utuh, dan menunggu untuk dihadapi. Dan lebih mengerikan lagi, kalau saja yang terjadi ini berubah dari masalah individual yang awalnya kelelahan, kehampaan, ketidakmampuan untuk diam, perlahan berubah menjadi kondisi kolektif. Hannah Arendt menjelaskan bahwa ketika dunia bersama menghilang dan kapasitas manusia untuk berpikir dari pengalamannya sendiri runtuh, akan terjadi kesepian radikal, di mana manusia kehilangan dunia sekaligus dirinya, yang membuat tersisa hanya kebutuhan untuk diisi dari luar. Kondisi inilah yang menurut Hannah Arendt menjadi tanah subur bagi totalitarianisme, bukan kebencian yang menjadi fondasinya, melainkan kehampaan dan kelelahan. Manusia yang tidak lagi sanggup tinggal dalam sunyi, yang tidak lagi mampu berpikir tanpa pegangan eksternal, akan lebih mudah menyerahkan dirinya pada sistem yang menawarkan makna instan, arah total, dan pembebasan dari ambiguitas. Ideologi bekerja sebagai pengganti dunia yang hilang, memberi rasa kepastian bagi mereka yang sudah terlalu lelah untuk bertanya. Dalam kondisi kesepian radikal ini, bahaya terbesar adalah lenyapnya kemampuan untuk berpikir secara moral. Manusia tidak lagi bertanya apakah sesuatu itu benar atau salah. Manusia hanya bertanya apakah sesuatu itu sesuai, diperintahkan, atau dianggap normal. Kepatuhan tanpa refleksi, sebuah banalitas kejahatan yang tidak muncul dari kebencian, dendam, atau ideologi fanatik, tapi dari ketiadaan pikiran itu sendiri, dari ketidakmampuan organan untuk berhenti sejenak dan berpikir dari dalam pengalaman sendiri. Sebuah ideologi secara harfiah adalah apa yang ditunjukkan oleh namanya. Ia adalah logika dari sebuah ide. Manusia yang lelah secara eksistensial tidak lagi memiliki energi untuk berpikir. Berpikir menuntut keheningan, jarak, dan kesediaan untuk menanggung ambiguitas, tetapi manusia yang terus-menerus hidup dalam distraksi, stimulasi, dan tuntutan untuk selalu aktif justru kehilangan semua prasyarat itu. Ia ingin jawaban bukan pertanyaan, ia ingin perintah bukan tanggung jawab, ia ingin sistem yang mengambil alih beban memilih. Dan kita semua tahu bagaimana mengerikannya dunia yang dihasilkan dari ketidakmampuan manusia untuk diam dan berpikir ini. Jadinya di awal abad ke-20 ketika kita melihat neraka secara 2 kali berturut-turut dijatuhkan ke Eropa dan hampir seluruh dunia hanya karena kebosanan manusia. Dan semua ini adalah paradoks yang mengerikan. Ketika kita menghindari bahaya eksistensial, kemungkinan gagal dan runtuh, kita merasa hidup begitu-begitu saja. Kita merasa bosan, dan ketika kebosanan itu diusir terus-menerus dengan pengalihan, kekosongan di baliknya terus-menerus tumbuh dengan kelelahan kronis, eksploitasi diri, reduksi dunia menjadi alat, dan pada level kolektif, melahirkan kehancuran besar seperti perang-perang yang selama ini kita saksikan. Apakah kita memang benar-benar hanya berayun dari kebosanan dan penderitaan, di mana yang satu selalu menyebabkan yang lain dan berulang-ulang terus-menerus sampai tidak tahu kapan berakhirnya? Hidup berayun antara kebosanan dan penderitaan adalah formula klasik milik Schopenhauer. Bagi Schopenhauer, kehidupan manusia bergerak di antara 2 kutub ini. Ketika kita kekurangan sesuatu, uang, cinta, pengakuan, keamanan, kita menderita. Namun ketika kebutuhan itu terpenuhi, ketika tidak ada lagi yang mendesak, tidak ada lagi yang mengancam, yang muncul bukan ketenangan eksistensial, melainkan kebosanan. Kehidupan yang sepenuhnya tercukupi justru terasa hampa. Hidup dengan demikian berayun seperti sebuah bandul bolak-balik antara penderitaan dan kebosanan. Inilah struktur dasar kehendak manusia. Kehendak yang selalu menginginkan. Ketika keinginan tidak terpenuhi, ia menyiksa kita sebagai penderitaan. Ketika keinginan terpenuhi, ia tidak berhenti, melainkan kehilangan objek, dan kekosongan itu kita alami sebagai kebosanan. Karena itu kepuasan tidak pernah menjadi akhir. Kepuasan hanyalah jeda singkat sebelum kehendak kembali menuntut sesuatu yang lain. Kita tidak pernah benar-benar tinggal dalam keadaan cukup. Kita hanya berpindah dari satu bentuk ketidaknyamanan ke bentuk ketidaknyamanan lain. Menghindari penderitaan tidak membawa kita pada makna, melainkan pada kebosanan. Menghindari kebosanan tidak membawa kita pada kehidupan yang lebih dalam, melainkan pada penderitaan yang baru, entah dalam bentuk kelelahan, kecemasan, atau yang lebih mengerikan, kehancuran kolektif.
Kebosanan adalah bukti bahwa keberadaan pada diri sendiri tidak memiliki nilai positif. Bagi Schopenhauer, kebosanan bukan sekedar perasaan ringan yang muncul ketika tidak ada hiburan. Kebosanan justru adalah bukti metafisis bahwa kehidupan dalam dirinya sendiri tidak memiliki isi yang cukup untuk memuaskan kehendak manusia. Dalam penderitaan, kita setidaknya tahu apa yang salah, ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang menyakiti. Dalam kebosanan, justru tidak ada yang salah dan itulah masalahnya. Dunia ada, hidup berjalan, tetapi tidak ada yang benar-benar menuntut kita. Tidak ada urgensi, tidak ada ketegangan, tidak ada alasan untuk bergerak selain kebiasaan. Schopenhauer melihat bahwa kebosanan membuka satu kebenaran yang sulit diterima, bahwa hidup ketika dilucuti dari keinginan dan ancaman tidak secara otomatis bermakna. Kita sering berpikir bahwa jika penderitaan dihapus, yang tersisa adalah kebahagiaan. Tetapi kebosanan menunjukkan bahwa yang tersisa justru kehampaan. Karena kebosanan terasa tak tertahankan, manusia mencari objek baru untuk kehendaknya, hiburan, ambisi, sensasi, konflik, bahkan penderitaan itu sendiri. Apapun lebih baik daripada berhadapan dengan kehampaan tanpa wajah itu. Ketika penderitaan terlalu menyakitkan, manusia berusaha menguranginya, bekerja lebih keras menata hidup mencari keamanan. Tetapi ketika usaha itu berhasil, kebosanan muncul sebagai hukuman yang aneh. Maka manusia kembali menciptakan penderitaan baru, ambisi, konflik, risiko, bahkan kekerasan, hanya agar kehendak kembali memiliki objek. Dengan cara ini, penderitaan dan kebosanan saling melahirkan. Yang paling gelap dalam pandangan Schopenhauer adalah pengakuannya bahwa manusia sering lebih memilih penderitaan daripada kebosanan. Penderitaan setidaknya memberi isi, arah, dan rasa urgensi. Kebosanan tidak memberi apapun selain kehampaan. Karena itu, manusia rela menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kesibukan yang menyiksa, relasi yang rusak, atau konflik yang destruktif, selama ia tidak harus berhadapan dengan kekosongan murni. Dalam konteks ini, perang, kekerasan, dan kehancuran kolektif tidak selalu muncul dari kebencian ideologis atau kebutuhan material. Mereka juga bisa muncul sebagai pelarian dari kebosanan eksistensial. Ketika kehidupan menjadi terlalu datar, terlalu aman, terlalu tanpa arah, kehendak mencari objek apapun yang cukup besar untuk mengguncang dunia. Penderitaan massal dalam skala ini menjadi solusi yang paling mengerikan bagi kehendak yang lapar. Schopenhauer tidak percaya bahwa manusia bisa keluar sepenuhnya dari ayunan ini melalui kemajuan rasionalitas atau penataan sosial. Selama kehendak tetap menjadi inti eksistensi manusia, ayunan antara kebosanan dan penderitaan akan terus berulang. Yang bisa berubah hanyalah bentuknya, bukan strukturnya. Bagi Schopenhauer, jika penderitaan dan kebosanan adalah dua wajah dari kehendak, maka satu-satunya cara untuk keluar dari ayunan itu bukan dengan mengatur dunia, melainkan dengan menyentuh sumbernya langsung, kehendak itu sendiri. Selama kehendak menginginkan, manusia akan berayun. Maka jalan keluar, jika memang ada, harus berupa pelemahan atau penyangkalan kehendak. Disinilah Schopenhauer mengajukan apa yang disebut sebagai Verneinung des Willens zum Leben, penyangkalan kehendak untuk hidup. Bukan bunuh diri, bukan penghancuran tubuh, tetapi suatu sikap batin di mana kehendak tidak lagi dibiarkan menguasai relasi kita dengan dunia. Dunia tetap ada, penderitaan tetap mungkin terjadi, tetapi dorongan untuk terus menginginkan, memiliki, dan mengejar perlahan dilemahkan. Penyangkalan kehendak untuk hidup adalah satu-satunya jalan menuju pelepasan. Ia melihat dua jalur yang mungkin menuju kondisi ini. Pertama, kontemplasi estetis. Dalam pengalaman estetis, terutama melalui seni dan musik, manusia untuk sesaat terbebas dari kehendak. Kita tidak menginginkan apapun, kita hanya memandang. Dalam momen ini, dunia tidak lagi hadir sebagai objek untuk dipakai atau dikuasai, melainkan sebagai sesuatu yang ada. Schopenhauer menganggap momen ini sebagai jeda paling murni dari penderitaan dan kebosanan. Namun ia tahu betul jeda ini sementara. Begitu pengalaman estetis berakhir, kehendak kembali menuntut. Kedua, askesis dan belas kasih. Schopenhauer melihat bahwa melalui penderitaan yang dipahami secara mendalam, bukan sekedar dialami, manusia bisa sampai pada kelelahan total terhadap kehendak itu sendiri. Dari kelelahan ini muncul sikap menahan diri, pelepasan hasrat, dan pengurangan keterikatan pada dunia. Dalam bentuk ekstrimnya, ini menyerupai tradisi asketik timur, pengingkaran diri, kesederhanaan radikal, dan pelepasan dari keinginan. Namun, Schopenhauer tidak pernah menggambarkan jalan ini sebagai sesuatu yang realistis bagi kebanyakan manusia. Schopenhauer berbicara tentang ini pun dengan nada mitologis, seolah-olah ini hanya kemungkinan langka yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang dan mungkin bahkan tidak stabil. Ia tidak mengatakan inilah yang harus kita lakukan, melainkan lebih seperti jika ada jalan keluar, mungkin inilah bentuknya.
Karena Schopenhauer tahu betul bahwa kehendak adalah struktur dasar keberadaan manusia itu sendiri. Menyangkal kehendak berarti melawan dorongan paling dalam dari hidup itu sendiri. Bahkan upaya untuk menyangkal kehendak bisa berubah menjadi bentuk kehendak baru. Kehendak untuk tenang, kehendak untuk bebas, kehendak untuk berhenti menginginkan. Paradoksnya, jalan keluar itu sendiri terancam ditarik kembali ke dalam ayunan. Mungkin saja memang lukisan figur manusia yang berdiri kecil menghadap lautan kabut atau runtuhan di tengah alam di mana tidak ada cerita, konflik, hanya dunia yang luas, dingin dan tidak memedulikan kehendak manusia seperti lukisan Caspar David Friedrich mendengar dan memainkan sonata-sonata piano akhir karya Schubert yang di sana mengalir kesedihan yang seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada janji besok akan lebih baik. Atau ketika kita berdiri sendirian menghadapi gunung, laut, dan hutan di mana tidak ada apapun yang bisa dilakukan di sana, tidak ada yang bisa diperbaiki, tidak ada yang bisa dimenangkan. Atau ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kecil untuk orang lain demi memuaskan ego diri sendiri. Semua ini adalah bukti singkat bahwa kehidupan bisa berhenti menyiksa sebentar. Mungkin penangguhan itu juga muncul ketika membaca halaman demi halaman buku tanpa tujuan untuk memahami atau menguasai isinya. Hanya membiarkan kalimat-kalimat lewat dan mengendap walaupun terkadang karena memang tidak paham saja apa yang dibaca. Dalam perjalanan tanpa rute, tanpa alasan, tanpa niat tiba dimanapun, sesederhana karena gabut tidak tahu mau ngapain. Dalam hujan yang turun terlalu lama, ketika dunia kehilangan kontur ambisinya dan segalanya menjadi lambat, basah, dan tidak efisien sama sekali. Hal-hal yang jelas akan sangat tidak disukai motivator online yang kerjanya menghidupkan kamera dan berbicara seolah-olah mereka memiliki teman. Dalam kelelahan yang begitu dalam sehingga kita akhirnya berhenti menuntut diri sendiri untuk merasa baik, merasa produktif, atau merasa berarti. Atau bahkan dalam kegagalan yang kita biarkan ada, tanpa pembelaan bahwa banyak alasan-alasan yang kita miliki, banyak hal luar yang membuat itu terjadi, tanpa narasi penghibur bahwa kita bisa lebih baik, sampai kehendak kehabisan tenaga untuk melawannya. Mungkin memang di sana hidup tidak menjadi lebih indah atau lebih adil ketika tidak ada lagi yang harus dicapai dan tidak ada lagi yang perlu diselamatkan. Bandul, penderitaan, dan kebosanan sama-sama kehilangan cengkramannya. Karena kehidupan untuk sesaat berhenti menuntut kita untuk menjadi apapun. Namun tetap saja, mungkin memang benar kita tidak akan pernah berhenti di tengah ayunan itu. Ayunan kehidupan yang terasa begitu-begitu saja dan kehidupan yang menderita, di mana menghilang dari semua ini terdengar lebih damai, walaupun kita tahu tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Terima kasih.